Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini anak-anakku kita akan belajar materi baru ya. Kalau yang minggu yang lalu kita sudah berdoa tentang doa Bapa Kami. Nah sekarang untuk kelas 1 kita akan berdoa tentang doa Salam Maria. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita ya, saya ingatkan yang belum menekan tombol subscribe di channel DMJ Sudarso, silakan ya tekan dulu tombol subscribe-nya supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita untuk selanjutnya. Nah anak-anakku, kita akan mengawali pembelajaran kita dan berdoa ya. Kita siapkan hati, kita mau berdoa ya, kita ambil sikap yang baik ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberi kami seorang ibu, namanya Maria. Ia telah melahirkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali ya pembelajaran kita dengan berdoa. Tadi kita juga sudah berdoa Salam Maria ya, semua pasti sudah hafal. Nah, anak-anak masih ingat peristiwa ini? Ayo, ini kira-kira peristiwa apa ya gambar ini ya? Sudah kita rayakan loh di bulan Desember kemarin. Iya, peristiwa ya kelahiran Tuhan Yesus ya, Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus ya. Jadi Bunda Maria harus melewati perjalanan jauh ya sebelum sebelum melahirkan Tuhan Yesus. Masih ingat ya ceritanya ya. Jadi Bunda Maria dan Santo Yosef harus berjalan jauh, kemudian mencari tempat penginapan ya, tidak mendapatkan, akhirnya sampai ke sebuah sebuah kandang ya. Jadi Tuhan Yesus, kemudian Bunda Maria dan Santo Yosef sampai Tuhan Yesus dilahirkan di sebuah kandang bersama para gembala di situ ya. Tetapi sebelum melakukan perjalanan jauh ini ya, Tuhan Yesus, Bunda Maria ya harus mengandung ya sebelum menikah dengan Santo Yosef. Jadi Bunda Maria didatangi oleh malaikat siapa? Iya, malaikat Gabriel. Kemudian mengatakan kepada Bunda Maria, kamu harus mengandung seorang anak ya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting ya, di mana sikap Bunda Maria ini menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anaknya. Maka Bunda Maria dengan sikap menerima ya tugas yang diberikan oleh Allah ya, mengandung Tuhan Yesus dari Roh Kudus, itu menjadi Bunda Maria menjadi sosok yang harus kita teladani dan kita hormati ya. Jadi anak-anakku ya, Bunda Maria merupakan teladan bagi kita ya, menjadi contoh bagi kita ya, dengan sikap taat tadi ya, mengatakan walaupun belum bersuami, tapi ketika malaikat menyampaikan, hei Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Nah, Bunda Maria taat mengatakan iya. Nah, nanti kita akan baca ceritanya ya. Nah, anak-anakku, Bunda Maria yang melalui kata-kata dan perbuatannya menunjukkan dirinya sebagai orang beriman. Nah, kita ya harus sekali lagi menghormati Bunda Maria. Ya, tidak ada orang yang lebih mendengarkan sabda Tuhan daripada Bunda Maria. Ya, yang dikatakan oleh Bunda Maria seperti ini, teman anak-anakku ya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, inilah sikap iman dan ketaatan Bunda Maria ya. Maka kita harus sekali lagi hormat dan meneladan sikap Bunda Maria ya, mengatakan iya, mengatakan siap ketika kita ya mau menjalankan apa yang Tuhan telah perintahkan. Oke. Nah, anak-anakku, kita akan mendengarkan ya kisah bagaimana sih sikap dan keteladanan Bunda Maria ini ya. Saya bacakan ya ceritanya dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 45. Dalam bulan ke-6
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan engkau Elisabet, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sesungguhnya ketika salammu itu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, anak-anak, demikian kisah bagaimana Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus dan mengunjungi Elisabet saudarinya. Dan Elisabet merasa bahagia karena dikunjungi oleh Bunda Maria. Apa yang bisa kita pelajari dari kitab suci yang barusan kita dengar anak-anak ya? Yang pertama, Bunda Maria itu berasal dari Nazaret. Kemudian Bunda Maria adalah wanita pilihan Allah, ya. Terus Tuhan menyuruh malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira kepada Maria bahwa dia dipilih menjadi bunda juru selamat yang dijanjikan. Nah, juru selamat yang dijanjikan itu terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus. Dan ya, Bunda Maria menerima dan menyerahkan dirinya secara total kepada Allah dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, anak-anakku, Bunda Maria sama seperti ibu-ibu yang lain. Ya, Bunda Maria melahirkan, merawat, dan membesarkan Tuhan Yesus dengan penuh cinta. Nah, Bunda Maria juga mengajarkan Tuhan Yesus berdoa, mengajak Tuhan Yesus pergi atau beribadat di bait Allah. Nah, Bunda Maria menjadi teladan orang beriman, menjadi teladan kita. Karena itu Gereja Katolik sangat
menghormati Bunda Maria ya, karena peran Bunda Maria tersebut. Nah, anak-anakku, penghormatan terhadap Bunda Maria nampak dalam lagu-lagu dan doa-doa yang ditujukan kepada Bunda Maria. Nah, kita juga harus menghormati Bunda Maria dengan berdoa kepadanya ya. Salah satu doa untuk menghormati Bunda Maria adalah doa Salam Maria ya, yang kita pelajari hari ini ya. Jadi kita berdoa Salam Maria berarti kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, sebagai teladan orang yang beriman ya. Oke, jelas ya? Oke, anak-anakku. Jadi itu yang kita bisa pelajari hari ini dari doa Salam Maria. Kita akhiri ya pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria yang tersuci, doakanlah kami agar menjadi anak-anak yang baik. Bunda Maria yang baik, doakanlah ayah dan ibu, kakak dan adik, teman-teman, dan guru kami agar selalu diberkati Tuhan. Bunda Maria yang terkasih, doakanlah semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Bunda Maria yang pemurah, doakanlah semua orang yang menderita sakit, terutama yang terinfeksi virus corona. Semoga mereka yang sakit menjadi sembuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengakhiri ya pembelajaran kita dan berdoa. Nah, untuk sebagai evaluasi, kerjakannya di buku ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nggak banyak kok ya, cuma 4 ya. Yang pertama, siapa sih yang membawa kabar gembira kepada Maria? Oke, siapa tadi? Ya, kita baca ya tadi ceritanya ya. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Ayo, apa tadi? Ya, pasti kalian semua sudah tahu. Oke. Yang ketiga, dari siapakah datangnya kabar gembira itu? Ayo, malaikat siapa tadi ya yang membawakan kabar gembira itu ya? Kemudian, bagaimana sikap Maria ketika mendengar kabar dari malaikat Tuhan? Ayo, apa tadi? Apa sikapnya? Ya. Kemudian yang terakhir ya, ternyata ada 5 nih yang terakhir. Mengapa kita menghormati Bunda Maria? Oke, sudahlah, sudah tahu pastilah gampang ya. Karena ketaatan Bunda Maria, karena Bunda Maria menjadi Bunda Tuhan Yesus ya, menjadi Bunda Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Oke. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti kalau yang sudah selesai ya dikirimkan ke Bapak Ibu guru ya, lewat WA atau lewat Google Classroom ya, atau lewat Google Form. Oke. Demikian pembelajaran kita anak-anakku ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya ditanyakan, nanti di kolom komentar dituliskan di situ ya kalau yang belum jelas ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu ya supaya tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya. Oke anak-anakku, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye, Tuhan memberkati. God bless you.